Selamat datang dalam materi dasar-dasar manajemen. Dalam panduan praktis ini, kita akan membahas bagaimana menjadi pemimpin yang percaya diri dan efektif. Materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Sebaali, yang menyediakan wawasan berharga untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan Anda. Saya akan memandu Anda melalui konsep-konsep penting yang akan membantu Anda memimpin dengan lebih baik dalam berbagai situasi. Dalam pelatihan ini, kita akan fokus pada pemahaman prinsip-prinsip inti manajemen yang sangat penting. Mulai dari perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, hingga kepemimpinan yang inspiratif dan pengendalian yang tepat. Saya akan membantu Anda mengenali berbagai gaya kepemimpinan sehingga Anda bisa memilih yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan kerja Anda. Selain itu, kita juga akan membahas teknik komunikasi yang jelas dan terarah agar pesan Anda mudah dipahami dan tujuan tim dapat tercapai dengan lebih baik. Anda akan belajar cara membangun tim yang solid dan bekerja sama dengan efektif. Tidak kalah penting, pelatihan ini juga mempersiapkan Anda untuk menghadapi berbagai tantangan nyata di tempat kerja, seperti mengelola konflik dengan bijak, membuat keputusan berdasarkan data yang akurat, serta mengelola kinerja anggota tim secara adil dan terstruktur. Semua ini dirancang agar Anda semakin siap dan percaya diri dalam menjalankan peran manajerial Anda. Manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi, manajemen bukan hanya sebuah jabatan atau posisi, melainkan serangkaian tanggung jawab yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Mengapa ini begitu penting? Karena sebuah organisasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tim yang lebih produktif, karyawan yang merasa lebih puas, dan hasil bisnis yang lebih stabil serta konsisten. Sebaliknya, jika manajemen dilakukan dengan buruk, hal ini dapat menyebabkan tingginya tingkat pergantian karyawan dan kinerja yang stagnan. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki tanggung jawab atas orang lain harus benar-benar memahami dasar-dasar manajemen ini agar bisa memimpin dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Pada slide ini, kita akan membahas 4 fungsi utama dalam manajemen yang sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Pertama adalah perencanaan. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan arah yang jelas bagi seluruh tim. Selanjutnya, pengorganisasian. Di sini, kita menyusun struktur, membagi tugas, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif agar pekerjaan dapat berjalan secara terkoordinasi. Fungsi ini memastikan semua bagian dalam organisasi bekerja secara sinergis. Kemudian, fungsi kepemimpinan. Ini sangat penting karena melibatkan memotivasi, membimbing, dan mempengaruhi orang untuk bekerja menuju tujuan bersama dengan komitmen penuh. Seorang pemimpin yang baik mampu menggerakkan timnya untuk mencapai hasil terbaik. Terakhir adalah pengendalian. Fungsi ini berkaitan dengan memantau kemajuan, mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Dengan pengendalian yang efektif, kita bisa memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuannya. Keempat fungsi ini saling terkait dan membentuk fondasi manajemen yang sukses. Perencanaan adalah fondasi penting dalam manajemen yang kuat. Ini merupakan langkah awal yang menentukan arah perjalanan organisasi atau tim kita. Tanpa adanya rencana yang jelas, usaha yang kita lakukan bisa menjadi tidak terfokus dan hasilnya pun sulit untuk diukur. Proses perencanaan yang baik dimulai dengan memahami kondisi saat ini secara menyeluruh. Setelah itu, kita menetapkan tujuan yang spesifik dan bisa diukur, sehingga kita tahu apa yang ingin dicapai dengan jelas. Selanjutnya, kita menyusun langkah-langkah konkret atau tindakan nyata yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penting untuk diingat, rencana tidak harus sempurna sejak awal. Yang paling krusial adalah rencana tersebut bersifat fleksibel dan bisa kita tinjau ulang sesuai kebutuhan. Selain itu, semua pihak yang terlibat harus memahami rencana tersebut. Seorang manajer yang efektif bukan hanya pandai membuat rencana, tapi juga mampu mengkomunikasikannya dengan jelas kepada seluruh tim agar semua berjalan selaras dan efektif. Pada slide ini, kita membahas 3 jenis perencanaan utama dalam organisasi. Pertama adalah perencanaan strategis, yang biasanya dilakukan oleh pimpinan senior dan mencakup jangka waktu 3 hingga 5 tahun. Fokus utamanya adalah menentukan arah besar organisasi, termasuk pasar yang akan dimasuki dan posisi kompetitif yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada perencanaan taktis yang dilakukan oleh manajemen menengah. Perencanaan ini menerjemahkan strategi besar menjadi program kerja konkret dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun, sehingga menghubungkan visi dengan tindakan sehari-hari. Terakhir,
Perencanaan operasional berfokus pada aktivitas harian dan mingguan. Manajer lini pertama menggunakan perencanaan ini untuk memastikan semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai standar, dan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Ketiga jenis perencanaan ini saling terkait dan sangat penting untuk keberhasilan keseluruhan organisasi. Pengorganisasian adalah langkah penting dalam menyusun tim dan sumber daya agar bekerja secara efektif. Pertama, kita perlu memastikan struktur organisasi yang tepat. Ini berarti menentukan dengan jelas siapa yang melakukan apa, kepada siapa mereka melapor, dan bagaimana tugas-tugas dibagi agar logis dan tidak tumpang tindih. Struktur yang salah bisa menyebabkan kebingungan, peran yang bertabrakan, dan akhirnya menurunkan produktivitas tim secara keseluruhan. Jadi, penting bagi seorang manajer untuk merancang struktur yang memang mendukung strategi yang telah ditetapkan, bukan sebaliknya. Selanjutnya, kita masuk ke aspek delegasi yang efektif. Delegasi bukan sekedar menyerahkan tugas begitu saja, tapi lebih kepada mempercayakan pekerjaan kepada orang yang tepat sekaligus tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Untuk bisa mendelegasikan dengan baik, seorang manajer harus memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang diharapkan, kapan tenggat waktu penyelesaiannya, dan sumber daya apa saja yang dapat digunakan. Dengan begitu, tim bisa bekerja dengan fokus dan tujuan yang jelas, serta hasil yang maksimal bisa dicapai. Rentang kendali adalah jumlah karyawan yang langsung dikelola oleh seorang manajer. Jika rentang kendali terlalu lebar, artinya manajer mengawasi banyak orang sekaligus, pengawasan jadi kurang mendalam dan karyawan bisa merasa kurang diperhatikan. Sebaliknya, jika rentang kendali terlalu sempit, artinya manajer hanya mengawasi sedikit orang. Ini bisa menimbulkan birokrasi yang berlebihan dan memperlambat pengambilan keputusan. Tidak ada angka pasti yang berlaku untuk semua situasi, karena banyak faktor yang memengaruhi, seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kemandirian karyawan, dan kebutuhan koordinasi antar tugas. Manajer yang efektif harus bisa mengenali batasan-batasan tersebut dan menyesuaikan cara mereka mengelola tim supaya hasilnya optimal. Jadi, memahami rentang kendali sangat penting untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien dan responsif. Pada slide ini, kita akan melihat perbedaan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen. Pertama, manajemen lebih berfokus pada sistem, proses, dan hasil. Seorang manajer bertanggung jawab memastikan bahwa pekerjaan selesai sesuai rencana dengan cara mengordinasikan dan mengendalikan berbagai elemen dalam organisasi. Manajemen ini menjawab pertanyaan penting, yaitu, bagaimana cara kita mencapai ini? Di sisi lain, kepemimpinan lebih menitikberatkan pada aspek manusia, visi, dan pengaruh. Seorang pemimpin berperan menginspirasi tim untuk percaya pada tujuan bersama dan mendorong mereka melampaui batasan yang ada. Kepemimpinan menjawab pertanyaan, kemana kita harus pergi dan mengapa, yang berfokus pada arah dan motivasi. Yang paling penting, manajer terbaik adalah mereka yang mampu menguasai kedua aspek ini. Mereka tahu kapan harus mengelola proses dan kapan harus memimpin dengan visi, menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi, perpaduan antara manajemen dan kepemimpinan inilah yang menciptakan kinerja tim yang efektif dan sukses. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa gaya kepemimpinan yang penting untuk kita pahami. Pertama, gaya otokratis, di mana pemimpin mengambil semua keputusan sendiri. Gaya ini sangat efektif dalam situasi darurat atau ketika tim memerlukan arahan yang sangat jelas. Namun, jika digunakan terus-menerus, gaya ini bisa mematikan inisiatif dari anggota tim. Selanjutnya, gaya demokratis. Di sini, pemimpin melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, yang meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi anggota tim. Namun, proses ini biasanya memakan waktu lebih lama karena harus mencapai konsensus bersama. Kemudian, ada gaya coaching, yang fokus pada pengembangan jangka panjang anggota tim. Gaya ini sangat cocok untuk karyawan dengan potensi tinggi yang siap menghadapi tantangan baru dalam karir mereka. Terakhir, gaya laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim. Gaya ini efektif ketika tim terdiri dari profesional berpengalaman yang tidak memerlukan pengawasan ketat dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi, penting untuk memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim. Pada slide ini, kita membahas konsep kepemimpinan situasional yang sangat penting untuk dipahami. Intinya adalah bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Hersey dan Blanchard mengajarkan kita untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan dua faktor utama, yaitu tingkat kompetensi dan tingkat komitmen anggota tim terhadap tugas tertentu. Misalnya, seorang karyawan baru yang masih antusias tetapi belum berpengalaman membutuhkan arahan yang jelas dan spesifik. Sebaliknya,
Karyawan yang sudah berpengalaman tapi mulai kehilangan motivasi lebih membutuhkan dukungan emosional agar mereka tetap terinspirasi dan bersemangat. Kemudian, ada juga profesional yang mandiri dan sudah kompeten sekaligus termotivasi. Mereka sebenarnya tidak memerlukan pengawasan ketat, tetapi lebih memerlukan kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan tugasnya. Jadi, kemampuan untuk mengenali perbedaan ini dan menyesuaikan pendekatan kepemimpinan dengan tepat adalah tanda dari seorang manajer yang matang dan efektif. Ini bukan hanya soal memberikan instruksi, tapi bagaimana kita bisa mendukung setiap individu secara optimal agar hasil kerja tim bisa maksimal. Komunikasi adalah alat utama dalam manajemen karena melalui komunikasi kita bisa menyampaikan harapan dengan jelas, memberikan umpan balik yang membantu, membangun kepercayaan antara tim, dan mengelola konflik yang mungkin muncul. Manajer sebenarnya menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam berbagai bentuk komunikasi, baik itu secara lisan, tertulis, maupun lewat bahasa tubuh atau isyarat nonverbal. Namun, komunikasi yang jelas bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jika pesan yang kita sampaikan tidak jelas, hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan akhirnya pekerjaan harus diulang, yang tentu saja merugikan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus dimulai dengan kejelasan tujuan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang ingin kita capai dari percakapan ini? Siapa audiens kita? Dan tindakan apa yang kita harapkan mereka lakukan setelah menerima pesan tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa memastikan pesan sampai dengan tepat dan hasilnya maksimal. Pada slide ini, kita membahas tentang 3 arah utama dalam komunikasi organisasi: komunikasi ke atas, ke bawah, dan horizontal. Komunikasi ke bawah adalah ketika manajer atau pimpinan menyampaikan harapan dan instruksi kepada timnya. Ini sangat penting agar setiap anggota tim memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya, komunikasi ke atas terjadi ketika tim memberikan umpan balik yang akurat kepada manajer atau pimpinan. Umpan balik ini membantu pimpinan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi nyata di lapangan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Terakhir, ada komunikasi horizontal yang terjadi antar rekan sejawat atau antar bagian dalam organisasi. Komunikasi ini sangat penting untuk kolaborasi yang efektif, karena memungkinkan kerjasama yang lancar tanpa harus selalu melewati jalur hierarki formal. Ketiga jenis komunikasi ini sama pentingnya. Ketika semuanya berjalan dengan baik, organisasi dapat berfungsi secara efisien dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi. Mendengarkan aktif adalah keterampilan penting yang seringkali diabaikan dalam komunikasi sehari-hari. Pertama, berikan perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain. Ini berarti simpan ponsel Anda, tutup laptop, dan arahkan tubuh Anda ke arah lawan bicara. Kehadiran fisik seperti ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar menghargai apa yang mereka sampaikan. Kedua, dengarkan untuk memahami, bukan untuk menjawab. Seringkali kita mendengarkan sambil menyiapkan respons, sehingga melewatkan inti pesan yang sebenarnya. Jadi, fokuslah pada apa yang disampaikan secara menyeluruh sebelum respons. Ketiga, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi. Contohnya seperti, bisa jelaskan lebih lanjut, atau, apa yang Anda maksud dengan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan ketertarikan Anda dan membantu memastikan bahwa Anda tidak salah paham dengan pesan yang disampaikan. Dengan menerapkan ketiga langkah ini, komunikasi Anda akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Umpan balik adalah alat yang sangat penting bagi seorang manajer untuk membantu tim berkembang. Namun, jika umpan balik diberikan dengan cara yang salah, justru bisa merusak kepercayaan dan menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, umpan balik yang baik harus spesifik dan diberikan pada waktu yang tepat. Fokuskan pada perilaku yang bisa diubah, bukan menyerang kepribadian seseorang. Misalnya, hindari mengatakan, "Kamu selalu terlambat," karena itu terlalu umum dan terkesan menghakimi. Sebaiknya gunakan contoh konkret seperti, "Pada rapat Senin lalu, kamu tiba 15 menit setelah rapat dimulai." Ini memengaruhi alur diskusi tim. Dengan cara ini, pesan yang disampaikan jelas, tidak menyinggung, dan membuka kesempatan untuk diskusi yang konstruktif. Pendekatan ini membantu membangun komunikasi yang sehat dan memperbaiki kinerja tim secara efektif. Model SBI adalah kerangka kerja yang membantu kita memberikan umpan balik dengan cara yang jelas dan konstruktif. Pertama, kita mulai dengan situasi, yaitu menggambarkan konteks spesifik kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya, pada presentasi klien kemarin pagi. Ini penting agar orang yang menerima umpan balik tahu dengan tepat situasinya. Selanjutnya, perilaku,
di mana kita menjelaskan perilaku yang dapat diamati secara langsung tanpa asumsi atau interpretasi. Contohnya, kamu tidak menjawab pertanyaan klien tentang anggaran. Fokus pada apa yang benar-benar terlihat agar umpan balik tetap objektif. Terakhir, dampak, yakni menyampaikan efek nyata dari perilaku tersebut pada tim, klien, atau pekerjaan. Contohnya, hal ini membuat klien merasa tidak yakin dan kita harus tindak lanjuti secara terpisah. Dengan begitu, penerima umpan balik mengerti konsekuensi dari tindakannya dan bisa memperbaiki ke depannya. Model ini membantu menjaga komunikasi tetap jelas dan membangun. Pada slide ini, kita akan membahas tentang bagaimana menetapkan tujuan yang efektif dengan menggunakan model SMART. Model SMART sangat berguna karena membantu kita mengubah niat atau keinginan yang masih samar menjadi rencana kerja yang jelas dan dapat dipantau kemajuannya. Dengan kata lain, tujuan yang kita tetapkan bukan hanya sekedar harapan, tetapi benar-benar terstruktur sehingga memudahkan kita untuk mengevaluasi apakah target tersebut sudah tercapai atau belum. Model ini bisa diterapkan tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga sangat efektif saat digunakan bersama tim, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Jadi, setiap kali ingin menetapkan target, jangan lupa gunakan model SMART agar tujuan Anda lebih terarah dan terukur. Membangun tim yang efektif tidak terjadi dengan sendirinya hanya karena orang-orang ditempatkan dalam satu ruangan atau tergabung dalam satu departemen. Perlu ada usaha aktif dari manajer untuk menciptakan suasana di mana setiap anggota tim merasa aman untuk mengemukakan ide, berani mengambil risiko, dan tidak takut mengakui kesalahan. Ini sangat penting agar tim bisa berkembang dengan baik. Bruce Tuckman mengemukakan bahwa tim melalui 4 tahap perkembangan. Pertama adalah tahap pembentukan, di mana anggota mulai saling mengenal. Kemudian tahap konflik, yang sering dianggap negatif, tapi sebenarnya konflik ini adalah bagian alami dan penting dari proses pembentukan tim. Setelah itu, ada tahap normalisasi, di mana tim mulai menetapkan aturan dan cara kerja bersama. Terakhir, tahap kinerja, saat tim bekerja secara efektif dan produktif. Memahami bahwa konflik bukanlah tanda kegagalan tapi justru bagian dari proses membantu manajer merespons dengan cara yang tepat, dengan menghadapi dan mengelola konflik, bukan menghindari atau panik. Ini kunci utama dalam membangun tim yang benar-benar kuat dan efektif. Pada tahap pertama, yaitu forming, anggota tim baru saja bergabung. Pada tahap ini, semua orang cenderung bersikap sopan dan masih mencoba menjajaki peran serta harapan masing-masing. Karena masih tahap awal, produktivitas tim biasanya masih rendah. Selanjutnya, di tahap storming, mulai muncul konflik. Perbedaan pendapat dan perebutan peran menjadi hal yang umum terjadi. Pada tahap ini, peran manajer sangat penting untuk hadir dan memfasilitasi agar konflik bisa diselesaikan dengan baik. Tahap ketiga adalah norming, di mana tim mulai menemukan ritme kerja bersama. Kepercayaan antar anggota tumbuh dan mereka mulai menyepakati cara kerja yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, pada tahap performing, tim sudah mampu bekerja secara mandiri dan sangat produktif. Anggota tim saling mendukung satu sama lain dan fokus penuh pada pencapaian tujuan bersama. Tahap ini merupakan puncak kinerja tim yang ideal. Keamanan psikologis adalah konsep penting dalam dinamika tim yang seringkali menjadi dasar keberhasilan sebuah kelompok kerja. Secara sederhana, keamanan psikologis berarti keyakinan bahwa kita tidak akan dihukum atau dipermalukan ketika menyampaikan ide, mengajukan pertanyaan, atau mengungkapkan kekhawatiran. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Amy Edmondson dari Harvard Business School dan sejak itu mendapat perhatian luas. Mengapa keamanan psikologis begitu penting? Berdasarkan penelitian Google dalam proyek Aristotle, faktor ini justru jauh lebih menentukan kinerja tim daripada siapapun anggota yang terlibat. Ketika lingkungan kerja memungkinkan anggota tim merasa aman untuk berbicara dan bereksperimen tanpa takut dihukum, mereka akan lebih berani mencoba hal baru, lebih terbuka dan jujur dalam menghadapi masalah, serta lebih cepat belajar dari kesalahan. Dengan demikian, keamanan psikologis tidak hanya membantu menciptakan suasana kerja yang sehat, tapi juga mendorong inovasi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Konflik adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam setiap organisasi. Jika konflik dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa sangat negatif, seperti menurunnya produktivitas, rusaknya hubungan kerja, dan terciptanya suasana yang tidak nyaman bagi semua orang. Namun, jika kita mampu mengelola konflik dengan baik, justru bisa memperkuat hubungan antar rekan kerja dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Sebagai manajer, peran kita bukan untuk menghindari konflik, melainkan untuk segera merespons ketika ada tanda-tanda awal konflik, seperti komunikasi yang mulai terhambat, produktivitas yang menurun,
atau ketegangan yang terlihat saat rapat. Dengan mengenali dan menangani konflik sejak dini, kita bisa menjaga lingkungan kerja tetap kondusif dan produktif. Pada slide ini, kita membahas 5 pendekatan pengelolaan konflik menurut Thomas Kilmann. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pendekatan yang selalu paling baik dalam setiap situasi. Seorang manajer yang efektif harus mampu membaca situasi dengan baik, juga tahu kapan saatnya untuk bersikap tegas, kapan harus lebih fleksibel, dan kapan waktu yang tepat untuk mengajak semua pihak yang terlibat duduk bersama. Tujuannya adalah menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga konflik tidak hanya terselesaikan, tapi juga hubungan kerja tetap terjaga dengan baik. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan pendekatan sesuai konteks adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan konflik. Pertama, sangat penting untuk mengenali masalah yang sebenarnya sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya terpaku pada gejala yang tampak, karena akar masalah seringkali tersembunyi dan berbeda dari apa yang kita lihat di permukaan. Selanjutnya, kumpulkan informasi yang relevan dan cukup. Keputusan yang tepat hanya bisa dibuat jika kita memiliki data yang valid dan lengkap. Jadi tentukan sumber informasi yang andal dan pastikan kita memahami apa yang perlu diketahui. Setelah itu, pertimbangkan berbagai alternatif. Jangan hanya terpaku pada satu pilihan, tinjau minimal 2 atau 3 opsi yang ada, termasuk kemungkinan untuk tidak mengambil tindakan sama sekali. Ini akan membantu kita melihat keputusan dari berbagai sudut dan memilih solusi terbaik. Terakhir, setelah memutuskan, pastikan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Keputusan yang tidak dieksekusi sama saja dengan tidak pernah dibuat. Tetapkan siapa yang bertanggung jawab, langkah awal apa yang harus diambil, dan kapan hasilnya akan dievaluasi agar proses berjalan efektif dan terukur. Otak kita sering menggunakan heuristik, yaitu jalan pintas mental, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Meskipun ini membantu dalam banyak situasi, dalam konteks manajemen, heuristik ini bisa menyebabkan kita membuat keputusan yang kurang tepat karena bias kognitif. Salah satu bias yang umum adalah bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari dan lebih memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat yang sudah kita miliki sebelumnya. Ini bisa membuat kita melewatkan data penting yang sebenarnya bertentangan atau memberikan perspektif baru. Kemudian ada bias sunk cost, yakni kecenderungan untuk terus melanjutkan suatu proyek atau keputusan hanya karena sudah banyak investasi yang dikeluarkan, bukan karena keputusan itu masih layak atau menguntungkan. Ini bisa menyebabkan pengeluaran waktu dan sumber daya yang sia-sia. Terakhir, bias anchoring terjadi ketika kita terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita terima, sehingga pandangan kita jadi terbatas dan kurang fleksibel saat mengevaluasi informasi tambahan. Ketiga bias ini sangat penting untuk kita sadari agar pengambilan keputusan menjadi lebih objektif dan efektif. Dalam pengendalian, fokus utama kita adalah memantau dan mengelola kinerja agar hasil yang sudah direncanakan benar-benar tercapai. Penting untuk diingat bahwa pengendalian bukan berarti mengawasi setiap langkah karyawan secara detail, melainkan memilih apa yang benar-benar perlu dikendalikan berdasarkan prioritas bisnis. Manajer yang efektif tidak terjebak pada kebiasaan atau kecemasan, melainkan berdasarkan apa yang memiliki dampak terbesar pada tujuan organisasi. Selanjutnya, ada siklus pengendalian yang sangat penting untuk dipahami. Siklus ini terdiri dari 4 langkah. Pertama, kita harus menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur. Kedua, secara konsisten mengukur kinerja aktual yang terjadi di lapangan. Ketiga, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan terakhir, bila ditemukan adanya kesenjangan atau perbedaan yang signifikan, kita harus segera mengambil tindakan korektif agar kinerja kembali pada jalur yang diharapkan. Dengan menerapkan siklus ini secara disiplin, pengendalian menjadi alat yang efektif untuk menjaga agar tujuan bisnis tetap tercapai tanpa harus melakukan pengawasan berlebihan pada setiap detail pekerjaan. Pada manajemen kinerja karyawan, hal pertama yang sangat penting adalah menetapkan ekspektasi yang jelas. Setiap karyawan harus mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana kinerja mereka akan diukur, dan kapan evaluasi kinerja akan dilakukan. Ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan semua pihak berada pada halaman yang sama. Selanjutnya, bimbingan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan. Jangan menunggu evaluasi akhir tahun baru memberikan umpan balik. Sebaliknya, lakukan percakapan rutin mengenai kemajuan karyawan. Ini lebih efektif untuk mendorong perbaikan dan menjaga motivasi, karena karyawan mendapatkan arahan dan dukungan secara berkelanjutan, bukan hanya saat evaluasi formal. Terakhir, evaluasi formal tetap penting sebagai cara untuk mendokumentasikan kinerja secara resmi. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dengan tujuan mendiskusikan pencapaian karyawan dan merencanakan pengembangan karir ke depan secara terstruktur.
Dengan pendekatan ini, manajemen tidak hanya menilai tapi juga membantu karyawan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan organisasi. Motivasi karyawan adalah kunci utama dalam mengelola tim yang produktif dan harmonis. Abraham Maslow memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan, yang menggambarkan bahwa seseorang pertama-tama harus terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti keamanan dan gaji, sebelum mereka dapat termotivasi oleh kebutuhan yang lebih tinggi seperti rasa dihargai dan aktualisasi diri. Di sisi lain, Frederick Herzberg membagi faktor motivasi menjadi dua kategori penting. Pertama, ada faktor yang mencegah ketidakpuasan, seperti gaji yang adil dan kondisi kerja yang nyaman. Kedua, ada faktor yang benar-benar meningkatkan motivasi, seperti pengakuan atas prestasi, tanggung jawab yang diberikan, dan kesempatan untuk berkembang. Sebagai manajer, sangat penting untuk memastikan kedua jenis faktor ini terpenuhi agar karyawan dapat bekerja dengan maksimal dan merasa puas dalam pekerjaannya. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori ini, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi setiap individu dalam tim. Pada slide ini, kita membahas dua teori penting dari McGregor yang sangat memengaruhi cara kita memandang dan memimpin karyawan, yaitu teori X dan teori Y. Teori X menggambarkan pandangan yang cukup negatif, di mana manajer menganggap karyawan itu malas dan tidak suka bekerja, sehingga harus diawasi ketat agar mereka tetap produktif. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang sangat terkontrol dan minim kepercayaan, yang ironisnya seringkali membuat karyawan benar-benar hanya memenuhi standar yang rendah tersebut. Sebaliknya, teori Y adalah pandangan yang lebih positif. Manajer yang mempercayai teori ini yakin bahwa karyawan sebenarnya ingin berkontribusi, bertanggung jawab, dan berkembang. Dengan pendekatan yang mendorong inisiatif dan membangun kepercayaan, biasanya karyawan akan menunjukkan performa yang lebih baik dan merasa lebih puas dalam pekerjaan mereka. Intinya, asumsi kita tentang karyawan akan sangat memengaruhi gaya kepemimpinan kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk secara berkala merefleksikan dan menyesuaikan asumsi tersebut agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan positif. Ketika kita berbicara tentang delegasi yang efektif, penting untuk memahami bahwa ini bukan sekadar melepaskan tugas, melainkan membangun kepercayaan kepada orang yang kita delegasikan. Banyak manajer kesulitan mendelegasikan karena mereka merasa lebih cepat jika mengerjakan sendiri. Mereka juga takut hasilnya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan, atau khawatir kehilangan kendali atas prosesnya. Namun, jika terus seperti ini, manajer akan terbebani dan timnya kehilangan kesempatan untuk berkembang dan belajar. Untuk mendelegasikan dengan benar, pertama-tama, pilihlah orang yang tepat berdasarkan kemampuan dan kapasitas mereka. Jangan lupa untuk menjelaskan harapan secara spesifik agar tidak ada kebingungan. Berikan otoritas yang cukup supaya mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Namun, tetapkan titik laporan yang jelas, bukan pengawasan yang ketat setiap saat. Yang terpenting, hargai cara mereka menyelesaikan pekerjaan selama hasil akhirnya memenuhi standar yang kita tetapkan. Dengan pendekatan ini, delegasi menjadi alat yang efektif untuk memajukan tim dan meningkatkan produktivitas. Sebagai manajer, seringkali kita merasa waktu yang tersedia tidak cukup untuk semua tugas yang harus diselesaikan. Namun, sebenarnya tantangannya bukan pada berapa lama waktu yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Terkadang, tugas yang terasa paling mendesak justru tidak terlalu penting, sementara tugas yang paling penting seringkali tidak datang dengan urgensi yang tinggi. Dwight Eisenhower memperkenalkan sebuah konsep yang dikenal sebagai matriks prioritas, yang membagi tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Ada 4 kuadran dalam matriks ini, dan manajer yang efektif cenderung fokus pada kuadran 2, yaitu aktivitas yang penting tapi belum mendesak. Contohnya adalah perencanaan jangka panjang, pengembangan tim, serta peningkatan proses kerja. Dengan mengalokasikan waktu lebih banyak di area ini, kita bisa mencegah masalah sebelum menjadi darurat dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi, kuncinya adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan apa yang benar-benar penting, bukan hanya yang mendesak. Pada slide ini, kita akan membahas tentang matriks Eisenhower, sebuah alat yang sangat berguna untuk membantu kita memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Inti dari matriks ini adalah membedakan antara apa yang benar-benar penting dengan apa yang hanya terlihat mendesak. Dengan menggunakan matriks ini, kita dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang memberikan dampak besar dan menghindari terjebak dalam pekerjaan yang sekadar menyita waktu tapi kurang berarti. Ini adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengelola waktu dengan lebih efektif. Pada slide ini, kita membahas tentang bagaimana membuat rapat menjadi lebih produktif dengan memastikan rapat hanya dilakukan ketika benar-benar diperlukan. Pertama, penting untuk menentukan apakah rapat itu memang perlu. Banyak kali, rapat bisa digantikan dengan email atau pesan singkat.
Jadi, sebelum mengatur rapat, tanyakan pada diri sendiri apakah keputusan yang harus diambil membutuhkan diskusi secara langsung dan real-time. Jika tidak, sebaiknya gunakan cara komunikasi lain yang lebih efisien. Selanjutnya, sangat penting untuk menyiapkan agenda yang jelas dan mengirimkannya sebelum rapat dimulai. Agenda harus berisi poin-poin dengan tujuan yang jelas dan waktu yang dialokasikan untuk masing-masing poin. Dengan begitu, semua peserta bisa mempersiapkan diri dan rapat bisa berjalan dengan fokus tanpa melenceng dari topik utama. Terakhir, setiap rapat harus diakhiri dengan keputusan konkret dan langkah-langkah berikutnya. Pastikan untuk mendokumentasikan hasil rapat, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tindak lanjut, serta tenggat waktu yang jelas. Dengan cara ini, rapat tidak hanya menjadi ajang diskusi, tapi benar-benar menghasilkan tindakan yang mendukung tujuan bersama. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya mengelola perubahan dalam organisasi. Seperti yang kita tahu, perubahan adalah hal yang pasti terjadi di dunia kerja. Entah itu teknologi baru, restrukturisasi, perubahan pasar, atau pergantian kepemimpinan, semuanya menuntut manajer untuk bisa mengelola proses transisi ini dengan baik dan efektif. Kita juga melihat model perubahan dari Kurt Lewin yang sangat membantu. Model ini terdiri dari 3 tahap utama. Pertama, unphrasing atau mencairkan cara lama, yang berarti kita harus membuka pikiran dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan kebiasaan atau metode lama yang sudah tidak relevan. Kedua, changing atau memperkenalkan cara baru, di mana kita mulai menerapkan perubahan tersebut dengan langkah-langkah konkret. Dan terakhir, rephrasing, yaitu mengukuhkan cara baru itu sehingga menjadi norma atau kebiasaan baru dalam organisasi. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa resistensi terhadap perubahan bukanlah tanda kelemahan atau ketidaksiapan karyawan. Justru, resistensi itu adalah respons alami yang harus kita pahami dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi yang jujur dan keterlibatan aktif dari semua pihak menjadi kunci agar perubahan bisa diterima dan diimplementasikan dengan sukses. Salah satu alasan utama orang menolak perubahan adalah ketakutan akan ketidakpastian. Sebenarnya, mereka tidak menolak perubahan itu sendiri, melainkan ketidakpastian yang menyertainya. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan konsisten sangat penting. Dengan menjelaskan secara jelas apa yang akan berubah, mengapa perubahan itu diperlukan, dan bagaimana prosesnya akan berjalan, kita bisa mengurangi rasa takut ini secara signifikan. Selanjutnya, orang juga merasa menolak perubahan karena mereka kehilangan kendali. Ketika perubahan dipaksakan dari atas tanpa melibatkan mereka yang terdampak, rasa kehilangan kontrol atas pekerjaan mereka muncul. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan melibatkan karyawan dalam perencanaan perubahan. Ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga memudahkan penerimaan terhadap perubahan itu sendiri. Terakhir, pengalaman buruk di masa lalu juga menjadi hambatan. Jika pada perubahan sebelumnya pernah terjadi kegagalan atau penanganan yang tidak tepat, wajar jika tim menjadi skeptis untuk perubahan selanjutnya. Penting bagi kita untuk mengakui kekhawatiran ini secara terbuka dan menunjukkan dengan jelas apa yang berbeda kali ini agar kepercayaan dapat dibangun kembali. Dengan memahami dan menangani ketiga alasan ini secara efektif, kita bisa membantu proses perubahan berjalan lebih lancar. Budaya organisasi itu lebih dari sekadar nilai-nilai yang hanya tertulis di dinding kantor. Sesungguhnya, budaya terbentuk dari perilaku nyata yang terjadi setiap hari, seperti bagaimana keputusan diambil, bagaimana konflik diselesaikan, hingga cara organisasi menanggapi kesalahan. Selain itu, budaya juga tercermin dari siapa yang dihargai dan dipromosikan dalam organisasi tersebut. Peran manajer sangat penting dalam hal ini. Manajer bukan hanya merefleksikan budaya yang ada, tapi juga aktif membentuknya melalui tindakan sehari-hari. Misalnya, ketika seorang manajer menghadapi kesalahan dengan pendekatan untuk belajar, bukan dengan menghukum, maka budaya inovasi akan tumbuh. Begitu pula saat manajer lebih mengutamakan kejujuran daripada sekadar kenyamanan, maka kepercayaan yang kokoh dalam organisasi akan terbentuk. Jadi, secara langsung perilaku manajer menentukan kualitas dan karakter budaya yang terbentuk dalam organisasi. Dalam manajemen, etika memainkan peran yang sangat penting. Pertama, kita harus menekankan integritas. Artinya, kita harus melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan. Konsistensi antara kata-kata dan tindakan ini adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan dalam tim. Selanjutnya, ada prinsip keadilan. Penting untuk memperlakukan semua anggota tim secara adil dan konsisten. Favoritisme, bahkan jika tidak disengaja, dapat merusak moral dan semangat kerja. Oleh karena itu, semua keputusan terkait promosi, penugasan,
dan pengakuan harus didasarkan pada kinerja yang nyata dan terukur. Terakhir, kita harus memegang akuntabilitas. Seorang manajer harus siap mengambil tanggung jawab atas keputusan dan hasil yang dicapai oleh timnya. Ketika manajer justru menyalahkan karyawan atas kegagalan, hal itu akan cepat menurunkan kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang defensif. Jadi, sikap akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga tim yang solid dan produktif. Mengelola keberagaman di tempat kerja adalah hal yang sangat penting karena tim yang beragam membawa berbagai perspektif yang berbeda, yang sangat berharga dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Namun, keberagaman ini tidak serta-merta membawa manfaat jika tidak didukung oleh lingkungan yang benar. Lingkungan yang menghargai perbedaan, bukan hanya sekadar mentolerirnya. Sebagai seorang manajer, saya harus memperhatikan apakah semua suara dalam rapat didengar dengan adil, termasuk mereka yang mungkin lebih pendiam. Penting juga untuk mengevaluasi apakah keputusan yang diambil sudah adil dan tidak secara tidak sadar memihak satu kelompok tertentu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur kepada diri sendiri membantu menciptakan tempat kerja yang inklusif dan produktif bagi semua anggota tim. Sebagai manajer, pengembangan diri sangat penting untuk terus meningkatkan kemampuan dan efektivitas kita. Pertama, lakukan refleksi diri secara berkala. Luangkan waktu secara rutin untuk mengevaluasi keputusan dan tindakan yang sudah Anda ambil. Pikirkan apa saja yang berjalan dengan baik selama minggu ini, dan apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda agar hasilnya lebih optimal. Selanjutnya, jangan ragu untuk mencari mentor dan umpan balik. Manajer terbaik selalu terbuka untuk belajar dari orang lain. Dengan memiliki mentor, Anda bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga bisa membantu Anda menghadapi tantangan dengan cara yang lebih bijaksana. Terakhir, penting juga untuk belajar secara aktif. Membaca buku, mengikuti pelatihan, dan kemudian menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari akan membuat pengetahuan tersebut benar-benar berguna. Ingat, pengetahuan yang tidak diaplikasikan tidak akan memberikan nilai tambah di tempat kerja. Jadi, kombinasikan belajar dengan praktik langsung agar perkembangan Anda sebagai manajer berjalan maksimal. Ketika seseorang bertransisi dari individu kontributor menjadi manajer, tantangannya sangat nyata dan cukup besar. Perubahan yang paling utama adalah bagaimana ukuran keberhasilan dinilai. Sebelumnya, kesuksesan diukur dari apa yang bisa Anda selesaikan sendiri. Namun sebagai manajer, keberhasilan Anda kini diukur dari hasil yang dicapai oleh tim Anda, bukan hanya oleh diri sendiri. Ini adalah perubahan identitas yang signifikan dan seringkali sulit untuk disesuaikan. Salah satu jebakan yang sering dialami manajer baru adalah kecenderungan untuk terus terjebak dalam pekerjaan teknis yang dulu mereka lakukan. Karena merasa nyaman dan ahli di bidang tersebut, mereka enggan melepaskan tugas-tugas tersebut. Padahal, fokus utama seorang manajer sebenarnya adalah mengembangkan anggota tim, membangun proses kerja yang efektif, serta mengelola hubungan agar tim bisa bekerja optimal. Jika tidak mampu beralih fokus ke tanggung jawab ini, manajer baru tersebut bisa gagal menjalankan perannya dengan baik. Jadi, kunci utama adalah berani melepaskan pekerjaan lama dan beradaptasi dengan peran manajerial yang lebih luas dan strategis. Pada tahun 2014, ketika Satya Nadella mulai memimpin Microsoft, perusahaan ini memang menghadapi masalah yang cukup serius pada budaya internalnya. Sistem yang dikenal sebagai star ranking menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara karyawan, di mana banyak yang lebih sibuk mencari kesalahan rekan kerja daripada berkolaborasi dan berinovasi bersama. Nadella kemudian mengambil langkah berani dengan menghapus sistem tersebut dan memperkenalkan budaya pertumbuhan yang didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh Carol Dweck. Fokusnya adalah pada mendengarkan, belajar terus-menerus, serta kolaborasi lintas tim. Ia juga merubah arah bisnis Microsoft dengan memberikan prioritas lebih pada layanan berbasis cloud, meninggalkan ketergantungan pada sistem operasi semata. Yang paling menarik adalah gaya kepemimpinan Nadella yang mengedepankan kerendahan hati dan transparansi, yang kemudian berhasil mengubah suasana kerja di Microsoft secara signifikan. Perubahan budaya ini dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam kebangkitan Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia saat ini. Informasi ini saya dapatkan dari buku Hit Refresh yang ditulis langsung oleh Nadella sendiri. Pada dasarnya, ada dua pendekatan utama dalam manajemen yang perlu kita pahami. Pertama adalah manajemen berbasis kontrol, di mana fokus utama adalah pada pengawasan yang ketat, persetujuan yang berlapis-lapis, dan prosedur yang sangat kaku. Meskipun cara ini bisa menghasilkan konsistensi dalam jangka pendek, sayangnya seringkali membatasi kreativitas dan inisiatif dari karyawan. Di sisi lain, kita memiliki manajemen berbasis kepercayaan. Di sini, karyawan diberi otonomi yang cukup besar,
namun tetap bertanggung jawab atas hasil yang mereka capai. Pendekatan ini biasanya membuat karyawan lebih termotivasi, lebih loyal, dan tentu saja lebih produktif. Namun, membangun dan mempertahankan kepercayaan ini bukan hal yang mudah, karena harus dilakukan secara bertahap dan dengan konsistensi tinggi. Jadi, penting untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan pendekatan ini agar mendorong kinerja terbaik dari tim kita. Ketika kita membahas coaching sebagai pendekatan manajemen, ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Pertama, sebagai manajer, kita harus lebih sering mengajukan pertanyaan daripada memberikan jawaban langsung. Ini karena dengan cara ini, karyawan didorong untuk berpikir mandiri dan menemukan solusi sendiri, yang sebenarnya jauh lebih efektif dalam pengembangan mereka. Selanjutnya, dalam sesi coaching, kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian sangat krusial. Mendengarkan dengan tujuan berarti kita harus fokus tidak hanya pada apa yang diucapkan secara verbal, tapi juga pada hal-hal yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung oleh karyawan. Ini membantu kita menangkap kebutuhan dan kekhawatiran mereka secara lebih mendalam. Terakhir, coaching yang efektif harus diakhiri dengan dorongan akuntabilitas. Artinya, karyawan harus membuat komitmen konkret tentang tindakan apa yang akan mereka ambil dan kapan mereka akan melaporkan perkembangan tersebut. Dengan begitu, mereka merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk melakukan perubahan yang positif. Jadi, pendekatan coaching ini benar-benar bisa memperkuat hubungan dan hasil kerja dalam tim kita. Pada slide ini, saya ingin menekankan bahwa inovasi dalam tim tidak selalu harus berupa ide besar atau revolusioner. Seringkali, hal yang paling berdampak justru berasal dari perbaikan kecil dalam proses kerja yang sudah ada. Sebagai manajer, tugas utama kita adalah menciptakan lingkungan yang membuat anggota tim merasa aman dan nyaman untuk mengajukan ide-ide baru tanpa takut akan penilaian negatif. Penting juga untuk memberikan ruang bagi eksperimen kecil yang aman. Ketika seseorang mencoba sesuatu yang baru dan mengalami kegagalan, respons kita sebagai pemimpin sangat menentukan apakah anggota tim lain akan berani mencoba hal baru di masa depan. Menangani kegagalan dengan cara yang positif dan konstruktif sebenarnya adalah investasi besar dalam membangun budaya pembelajaran yang kuat dalam tim. Dengan begitu, inovasi bisa tumbuh secara berkelanjutan dan membantu perkembangan tim secara menyeluruh. Ketika kita menghadapi karyawan dengan kinerja rendah, langkah pertama yang sangat penting adalah mengidentifikasi akar penyebabnya. Kinerja yang menurun bisa jadi akibat kurangnya keterampilan, motivasi yang menurun, masalah pribadi, atau mungkin ekspektasi yang tidak jelas dari perusahaan. Jadi, sebelum kita mengambil tindakan, kita harus mendiagnosis situasinya dengan tepat agar solusi yang kita berikan benar-benar efektif. Selanjutnya, penting untuk melakukan percakapan secara langsung dan spesifik dengan karyawan tersebut. Diskusi ini harus dilakukan secara pribadi, dengan menyampaikan fakta-fakta konkret tanpa menghakimi. Menunda pembicaraan ini justru bisa memperburuk keadaan dan membuat karyawan merasa standar kinerja bukan hal yang penting. Jadi, keterbukaan dan kejelasan dalam komunikasi sangat krusial di tahap ini. Terakhir, kita perlu menyusun rencana perbaikan bersama dengan karyawan. Libatkan mereka dalam menetapkan target yang jelas dan realistis, berikan dukungan yang diperlukan, dan jelaskan konsekuensi jika tidak terjadi perubahan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dengan cara ini, karyawan merasa didukung untuk berkembang sekaligus memahami tanggung jawab mereka. Pendekatan ini membantu membangun komitmen bersama untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Dalam era kerja jarak jauh dan hybrid, manajemen menghadapi sejumlah tantangan yang unik. Mengelola tim yang tersebar di lokasi berbeda bukan hal yang sederhana, dibutuhkan niat dan struktur yang lebih kuat. Komunikasi yang dulu terjadi secara spontan di kantor sekarang harus direncanakan dengan cermat. Selain itu, membangun kepercayaan menjadi sangat penting karena kita tidak bisa secara langsung melihat proses kerja anggota tim. Untuk mengatasi ini, ada beberapa praktik terbaik yang bisa diterapkan. Pertama, tetapkan norma komunikasi yang jelas. Misalnya, kapan waktu yang tepat untuk menghubungi, berapa lama waktu respons yang diharapkan, dan platform mana yang paling sesuai untuk setiap jenis komunikasi. Selanjutnya, jadwalkan pertemuan satu persatu secara rutin untuk menjaga hubungan personal tetap kuat. Terakhir, fokuslah mengukur keberhasilan berdasarkan hasil kerja yang dicapai, bukan dari jumlah jam kerja. Dengan cara ini, manajemen bisa lebih efektif dan tim tetap produktif meskipun terpisah secara fisik. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana menutup kesenjangan generasi di tempat kerja. Pertama, generasi baby boomer dikenal sangat menghargai stabilitas, loyalitas, dan komunikasi tatap muka. Mereka membawa pengalaman yang sangat berharga dan perspektif jangka panjang yang bisa memberikan landasan kuat bagi organisasi.
Selanjutnya, generasi X cenderung mandiri dan pragmatis. Mereka juga sangat menghargai keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, dan sering berperan sebagai jembatan penting yang menghubungkan generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda. Generasi milenial dipahami sebagai generasi yang mencari makna dalam pekerjaan mereka. Mereka menginginkan umpan balik yang cepat dan fleksibilitas dalam bekerja. Karena tumbuh bersama teknologi, mereka sangat adaptif terhadap perubahan yang cepat di lingkungan kerja. Terakhir, generasi Z punya harapan tinggi akan transparansi, inklusivitas, dan respons yang cepat. Mereka adalah generasi pertama yang benar-benar digital native, yang tentu membawa dinamika berbeda dalam cara berkomunikasi dan bekerja. Memahami karakteristik masing-masing generasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan menghargai perbedaan dan keunikan tiap generasi, kita bisa menutup kesenjangan dan memaksimalkan potensi seluruh tim. Mari kita rangkum poin-poin utama yang perlu kita ingat dari materi ini. Pertama, 4 fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, merupakan fondasi yang sangat penting. Keempat fungsi ini saling terkait erat, dan jika kita mengabaikan satu saja, hal itu dapat menimbulkan celah yang memengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Kedua, komunikasi yang jelas dan kepercayaan adalah modal utama dalam manajemen. Manajer yang mampu berkomunikasi secara efektif dan membangun kepercayaan bukan hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tapi juga memupuk kejujuran dan meningkatkan ketahanan tim ketika menghadapi tekanan. Ketiga, gaya kepemimpinan harus bersifat fleksibel. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua situasi. Penting bagi kita untuk mengenali konteks dan karakter anggota tim, kemudian menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan yang ada agar hasilnya maksimal. Terakhir, manajemen adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Tidak ada manajer yang sempurna sejak lahir. Semua keterampilan yang telah kita bahas dapat terus diasah melalui praktik, refleksi, dan tentunya kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Ini penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan dan keberhasilan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dasar-dasar manajemen ini. Saya harap setiap konsep, contoh, dan pendekatan yang kita bahas selama sesi ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan bisa langsung Anda terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ingat, perjalanan menjadi seorang manajer yang baik tidak berhenti di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mempraktikkan ilmu yang sudah Anda pelajari, merefleksikan hasilnya, dan terus berkembang. Jadilah pembelajar seumur hidup, teruslah bertanya, dan yang terpenting, terus peduli kepada orang-orang yang Anda pimpin. Seperti yang dikatakan John F. Kennedy, pemimpin terbaik adalah mereka yang terus belajar sepanjang hidupnya. Terima kasih, dan semoga sukses selalu menyertai Anda. Pada slide ini, saya ingin menyampaikan daftar referensi yang menjadi dasar materi yang telah kita bahas. Referensi ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu buku dan karya akademis, sumber tambahan, serta sumber online. Di bagian buku dan karya akademis, terdapat karya penting seperti buku, Management, oleh Robbins dan Coulter, serta artikel klasik dari Tuckman tentang tahapan perkembangan kelompok. Juga ada teori siklus hidup kepemimpinan dari Hersey dan Blanchard, serta konsep motivasi dari Herzberg yang sangat berpengaruh dalam studi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, pada sumber tambahan, ada buku dan artikel yang melengkapi pemahaman kita, seperti karya McGregor tentang sisi manusia dalam organisasi, studi Edmondson mengenai keselamatan psikologis dalam tim kerja, dan buku Hit Refresh oleh Satya Nadella yang memberikan perspektif baru dalam kepemimpinan dan inovasi. Tidak kalah penting adalah teori medan sosial Lewin dan psikologi kesuksesan menurut Carol Dweck. Terakhir, sumber online juga menjadi referensi penting, termasuk panduan dari Google Rework untuk memahami efektivitas tim, instrumen konflik Thomas Kilmann, dan teori motivasi dari Maslow yang sering dijadikan dasar pengembangan organisasi. Referensi ini tidak hanya menunjukkan dasar teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang bisa kita terapkan dalam pengelolaan tim dan organisasi. Dengan memahami berbagai sumber ini, kita dapat lebih mendalam dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Pada bagian akhir ini, saya ingin menekankan pentingnya pernyataan penyangkalan yang ada di slide. Konten yang kami sajikan di sini dibuat untuk keperluan pelatihan dan penggunaan internal saja. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan informasi ini dengan hati-hati, karena ada kemungkinan terdapat kesalahan atau kekurangan dalam materi yang disampaikan. Penulis atau penyaji materi ini tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi tersebut. Saya sangat menyarankan agar setiap orang menggunakan penilaian profesional mereka sendiri ketika menerapkan strategi atau teknik yang dibahas.
Selain itu, konten ini bukanlah pengganti konsultasi hukum atau nasihat profesional lainnya. Jika ada masalah yang kompleks secara hukum atau regulasi, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan ahli yang berkualifikasi. Kami berusaha keras agar informasi yang kami berikan akurat dan dapat diandalkan, namun tidak ada jaminan mutlak terkait kelengkapan atau ketepatan waktu dari materi ini. Mohon dipahami dan gunakan informasi ini dengan bijak.